Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, jumpa lagi di channel kami Petani Sidondo. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya dan diberikan umur yang panjang. Amin Allahumma amin. Sahabat tani, pada video kali ini kita akan membahas cara budidaya tanaman jagung lengkap. Namun sebelum kita lanjut penjelasannya, jika nanti video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan tombol notifikasinya agar sahabat tani selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Sahabat tani, dalam budidaya jagung ada 7 indikator utama yang menentukan keberhasilan budidaya jagung kita. Yang pertama, bibit yang unggul. Pastikan sahabat tani memilih benih jagung yang sudah disertifikat atau jagung berlabel. Biasanya jagung ini sudah dilakukan treatment atau perlakuan benih sehingga lebih tahan terhadap penyakit dan daya tumbuhnya lebih bagus dibandingkan benih jagung yang tidak berlabel atau non sertifikat. Sahabat tani, selain memilih benih jagung yang unggul, pastikan sahabat tani menanam benih jagung sesuai dengan cuaca atau yang tahan terhadap cuaca. Misal jika musim panas, maka kami rekomendasikan sahabat tani menanam benih jagung NK. Hampir semua NK itu cocok, seperti Sumo, NK212, Wiro Sableng, NK Super, NK Juara. Untuk Pertiwi kita rekomendasikan Pertiwi 5, Pertiwi 6. Sedangkan untuk Pionir Gajah cocok 27, 35 dan 36. Kemudian untuk BC kita rekomendasikan BC 2 dan BC 18. Dan juga dari Betras kita rekomendasikan Betras 9. Dan hampir semua benih jagung sahabat tani cocok ditanam jika cuaca panas, dengan catatan setiap minggu harus dimasukkan air. Dan tidak ada benih jagung yang mampu jika tidak mendapat pengairan selama seminggu atau 10 hari. Kemudian jika musim hujan sahabat tani, ini yang paling pokok sahabat tani perhatikan. Ini kami bagi dua. Jika musim hujannya seperti di daerah kami atau curah hujan kurang, paling hujan sekali sehari atau 2 hari sekali lah. Kita rekomendasikan untuk Pertiwi 5 dan Pertiwi 6. Untuk BC kita rekomendasikan BC 18. Untuk Betras Betras 9. Kalau Pionir kita rekomendasikan Pionir 35 dengan Pionir 36. Dan jika musim hujannya ekstrim sahabat tani, garis bawahi seperti di daerah Palolo, daerah Lagosaya, hujannya itu pagi siang malam, tidak kenal waktu kalau musim hujan. Maka kami rekomendasikan hanya 2, NK Super dan Betras 9. Dan yang paling kami rekomendasikan sahabat tani Betras 9. Karena dari beberapa uji coba yang kita lakukan, hanya Betras 9 yang tahan terhadap curah hujan tinggi. Namun di sini kita tidak promosi dan tidak ada kepentingan apapun, hanya berbagi pengalaman kepada sahabat tani. Lanjut sahabat tani, indikator yang kedua adalah media tanam. Sahabat tani, tanaman jagung akan tumbuh subur jika memenuhi 4 kriteria media tanamnya. Yang pertama, tanahnya itu gembur. Oleh karena itu sahabat tani, jika ingin menanam jagung, pastikan kita lakukan pengolahan tanah terlebih dahulu atau kita lakukan pembajakan. Yang kedua sahabat tani, tanaman jagung akan tumbuh subur jika pH tanah di kisaran 5,5 sampai 7,5. Jadi jika pH tanah sahabat tani asam atau kurang dari 5,5, maka kita berikan kapur pertanian atau kita taburkan dolomit terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga sahabat tani, tanaman jagung akan tumbuh subur jika unsur haranya mencukupi. Untuk lahan yang sudah sering kita tanami jagung, maka kami sarankan untuk memberikan pupuk dasar atau pupuk kompos atau pupuk kandang. Untuk per hektarnya itu kurang lebih 20 ton untuk memberikan unsur hara kembali kepada tanah kita. Namun jika tanah baru, kita tidak perlu lakukan atau kita tidak perlu berikan pupuk kandang. Kemudian yang keempat sahabat tani, tanaman jagung akan tumbuh subur jika mendapat pengairan yang cukup. Oleh karena itu, pengairan di sini juga sangat penting. Tanaman jagung itu
paling suka jika kita kasih pengairan itu seminggu sekali, paling lambat 10 hari, itu paling lambat sahabat tani. Jadi jika daerah sahabat tani curah hujannya kurang atau pengairannya kurang bagus, kami sarankan untuk cari tanaman yang lain. Karena ada di beberapa tempat kami kunjungi, ini cukup memprihatinkan. Awalnya tanamnya di awal musim hujan, ketika sudah mulai berbuah tidak ada hujan maka gagal panen lagi. Oleh karena itu pengairan ini juga harus sangat diperhatikan. Kemudian indikator yang ketiga sahabat tani adalah perlakuan benih. Perlakuan benih di sini kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama kita lakukan perendaman, yang kedua tanpa kita lakukan perendaman. Nah, di sini kelebihan benih yang bersertifikat, direndam atau tidak, selama media tanamnya atau tanahnya basah baru kita lakukan penanaman, insya Allah pertumbuhannya bagus. Nah, untuk perlakuan benih tanam ini ada dua hal pokok yang sahabat tani tidak boleh tinggalkan. Yang pertama kita berikan obat anti bulai, yang kedua kita berikan obat anti semut atau insektisidanya. Karena hampir semua benih jagung sahabat tani, jika tidak diberikan obat bulai maka akan terserang bule. Begitupun dengan semut, obat serangganya. Kalau kita tidak kasih misal marsal atau regen, maka benih jagungnya itu akan dimakan semut sebelum tumbuh. Untuk obat anti bulainya sahabat tani bisa gunakan Akrobat, Saromil, Besromil. Untuk cara perlakuan benihnya sahabat tani bisa tonton video kami yang lainnya. Kemudian yang keempat sahabat tani, indikator yang keempat, proses penanaman atau cara penanaman. Dalam proses penanaman ini sahabat tani, hal penting yang harus diperhatikan adalah pastikan menanam dalam keadaan tanah itu basah. Jika tidak turun hujan sahabat tani, biasanya di daerah kami masukkan air seperti ini. Setelah itu baru kita lakukan penanaman. Untuk cara penanaman sendiri, sahabat tani bisa lakukan seperti yang kami lakukan, menggunakan sube, ditugal juga bisa, ataupun menggunakan alat tanam seperti yang didorong ini, ataupun yang seperti gambar ini. Pada intinya menanam benih jagung masuk ke dalam tanah kurang lebih 5-10 cm. Kemudian untuk pola tanam dan jarak tanamnya sahabat tani, jika sahabat tani tanamnya 1, maka kami rekomendasikan jarak tanamnya itu 20 cm barisnya dan antar tanamannya itu 75. Ini berlaku untuk bedengan ataupun tidak dibuat bedengan. Sedangkan jika sahabat tani tanamnya 2 per lubang, maka jarak baris tanamannya itu 40 cm dan jarak antar tanamannya itu 75 cm. Untuk yang rapat dari itu bisa, akan tetapi perawatannya lebih sulit. Maksudnya jika jarak antar tanaman 60, pernah kami coba, bisa, hanya saja perawatan ketika jagung sudah besar itu kita kerepotan. Jadi 75-20 atau 75-40 itu yang kami rekomendasikan sahabat tani. Kemudian indikator yang kelima sahabat tani, perawatan dan pumpukan. Untuk pumpukan sendiri sahabat tani atau perawatan lengkapnya, ketika jagung sudah berusia 7 hari, biasanya kami berikan pupuk daun atau pupuk foliar. Untuk mereknya biasa saya kasih pupuk ganda silde. Ini yang paling lengkap nutrisinya. Namun sahabat tani bisa gunakan yang lain. Tujuannya untuk memberikan nutrisi awal pada pertumbuhan tanaman jagung kita. Setelah berusia 10-15 hari setelah tanam, kita lakukan pumpukan pertama atau pemupukan tabur pertama. Untuk pupuk yang kami gunakan sahabat tani, kami gunakan Ponska dicampur dengan urea dengan perbandingan 1:1. Untuk dosisnya sendiri, 1 genggam itu bisa 5-8 pohon. Kemudian untuk cara pumpukannya sahabat tani, kita taruh di dekat batang jagung, kurang lebih 5 cm dari batang pokoknya. Kemudian untuk pumpukan kedua sahabat tani, biasa kami lakukan ketika jagung berusia 25-30 hari setelah tanam. Untuk pupuk yang kami gunakan sama, urea dicampur dengan Ponska, perbandingan 1:1. Hanya saja dosisnya kita naikkan. Kalau pumpukan kedua itu 1 genggam 3-5 pohon. Karena kebutuhan jagung pada saat itu
lebih tinggi, dan untuk caranya ini lebih mudah, biar kena pohon tidak apa-apa karena batang jagungnya sudah besar. Kemudian untuk pemupukan ketiga sahabat tani, untuk pupuk yang kami gunakan ini tergantung, biasa juga urea campur Ponska 1:1, biasa juga Ponska tunggal. Di sini untuk cara pemupukannya sama, dosisnya yang kita naikkan satu pohon itu 3-5, sama dengan pemupukan kedua. Hanya saja pada pemupukan ketiga ini sahabat tani, biasanya kami berikan rawatan tambahan atau kita berikan set PT ketika sudah mulai keluar bunga atau keluar rambut pada tongkol jagungnya. Di situ biasa kita semprotkan set PT baik Gigrow ataupun Bigas, kita campur dengan pupuk Gandasil B, dan juga kita kasih racun ulat. Insya Allah buah jagungnya itu besar dan tidak diganggu oleh ulat, artinya tanaman jagungnya itu sehat. Kemudian indikator yang keenam sahabat tani adalah pembersihan gulma. Di sini sahabat tani, untuk mengatasi gulma pada tanaman jagung terutama di awal masa pertumbuhan, kita gunakan herbisida selektif untuk jagung. Namun di sini yang sahabat tani harus perhatikan, jika sahabat tani salah dalam menggunakan atau menentukan herbisida selektif, maka kita bisa buang-buang uang dan juga buang tenaga. Nah, di sini saya ringkas sahabat tani ya. Jika mayoritas rumputnya lulangan, maka sahabat tani bisa gunakan Convey ataupun Adengo dari PT Bayer. Insya Allah itu ampuh. Sedangkan jika mayoritas rumputnya teki atau rembugis bilang amuta, maka kita bisa pakai kayak Abas, Kalaris dan lain sebagainya. Nah, di sini prinsipnya sahabat tani, obat rumput atau herbisida selektif untuk tanaman jagung itu sifatnya berlawanan. Kalau rumput lulangan mati, rumput tekinya tidak. Kalau tekinya tidak mati, maka lulangannya yang tidak mati. Oleh karena itu penentuan herbisida ini berdasarkan mayoritas rumputnya. Mana yang mayoritas, maka itu yang sahabat tani gunakan, supaya kita bisa menghemat biaya dan menghemat tenaga. Nah sahabat tani, kemudian indikator yang ketujuh, penanggulangan hama dan penyakit. Untuk hama yang sering menyerang tanaman jagung itu cuma ulat sahabat tani. Untuk ulat yang menyerang itu ulat gerayak ataupun ulat yang lainnya. Untuk penanggulangannya sahabat tani cukup gunakan Prevaton. Insya Allah ini sudah cukup ampuh. Kemudian untuk penyakitnya ada beberapa. Yang pertama itu bule. Untuk mengatasi bule itu kita sudah sebutkan di awal video perlakuan benih. Selama sahabat tani berikan obat anti bule seperti Saromil, Besromil, insya Allah tanaman jagungnya itu tidak terkena bule. Kalaupun ada paling 1-2 pohon saja. Kemudian untuk penyakit busuk batang, busuk buah dan juga hawar daun, sahabat tani bisa berikan Captive 200 EC yang cair dicampur dengan, saya lupa namanya, dicampur dengan pemulus sahabat tani. Kita campur dengan pemulus, insya Allah ampuh. Hanya saja untuk busuk batang ini, pengalaman kami kalau disemprot sekali itu belum ampuh, jadi dia harus 3 kali. 3 kali ini bukan kita semprot dengan obat yang sama, ada 3 jenis obatnya. Ini insya Allah kita sebutkan di video selanjutnya. Nah sahabat tani, sebelum kita tutup, tentu sahabat tani pernah melihat tanaman jagung yang dipangkas atasnya seperti ini. Ini tujuannya agar nutrisi makanan bertumpu kepada buah dan juga proses pematangan buah lebih cepat sehingga kita bisa panen lebih cepat. Namun jika sahabat tani salah dalam penerapan, maka hasilnya akan menurun. Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan, termasuk yang pernah kami pelajari, pemotongan bagian atas tanaman jagung di bawah usia 85 hari setelah tanam, hasilnya itu lebih di bawah atau bobotnya lebih ringan dibandingkan tanaman jagung yang tidak dipangkas bagian atasnya. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang mau melakukan pemangkasan bagian atas, maka pangkaslah di usia 85 hari setelah tanam. Jika tidak juga tidak masalah. Kemudian untuk pemangkasan daun bagian bawah seperti ini sahabat tani, ini pernah kita lakukan, namun sifatnya hanya pengamatan. Kami tidak dapatkan perbedaan hasil yang signifikan.
Mungkin kalau penelitian secara mendalam ada, namun pengamatan saya pribadi di lapangan tidak terlalu. Hanya saja jika kita punya ternak, ini bisa buat untuk makanan sapi. Dan jika musim hujan tiba, membantu udara masuk ke tanaman jagung sehingga tidak mudah terserang busuk batang. Untuk hasilnya kami tidak terlalu tahu perbandingannya. Oke sahabat tani, demikian informasi pertanian yang kami bagikan. Ini sifatnya pengalaman. Jika sahabat tani punya pengalaman lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kita berbagi pengalaman, berbagi manfaat dari Dataran Palu, Petani Sidondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.